Halo, perkenalkan nama saya Neraldus Pertama Bolar. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Oke, langsung saja. Em, Pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi, teman-teman, berasal dari kata bio atau hidup dan teknos atau teknologi yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, Hmm, bioteknologi berarti sebuah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangannya lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Yang kedua, jenis-jenis bioteknologi. Menurut perkembangannya, secara umum, bioteknologi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama A, bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana. Bioteknologi konvensional adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini sangatlah sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Pada bio, pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalau kalaupun ada rekayasa genetik, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu A. Biaya produksi murah, B. Teknologi menggunakan peralatan sederhana, C. Pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Yang kedua, ada kelemahan. A. Perbaikan genetik tidak terarah, B. Memerlukan waktu relatif lama, C. Belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, D. Tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. E. Tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. F. Reproduksi dalam skala kecil. G. Proses relatif belum steril. H. Kualitas hasil belum terjamin. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu ialah mikroorganisme. Misalnya dengan fermentasi. Hasilnya antara lain yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophile. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhir susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan B. Keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan mengisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal
dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Dadih ini adalah Dadih ini yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pemasangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan nama keju. Yang kedua, bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah A. Kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan sesuatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Schleiden dan sekawan, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel membangun atau dari bagian mana saja sel tersebut diambil yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Kultur jaringan akan lebih bermanfaat keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Yang kedua, ada hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat. Yang ketiga, ada bidang peternakan. Di bidang peternakan, misalnya pada domba Ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Kita masuk di bioteknologi modern. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern antara lain ialah yang pertama, kelebihan. A. Hasil dapat diperhitungkan. B. Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. C. Perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. D. Menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Dua kelemahan. A. Biaya produksi relatif mahal. B. Menjadikan jenis tanaman monokultur. C. Menyebabkan degradasi gen jenis lokal. D. Memerlukan teknologi canggih. E. Pengaruh jangka panjangnya belum diketahui. Bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran sehingga menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih lainnya, misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi antaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu kerikil, spons, sabut, kelapa, arang, kayu, dan sebagainya, dan hewan. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi, menggunakan metode tertentu, menghasilkan suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Sekian materi tentang bioteknologi yang saya paparkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kepada teman-teman dan pendengar. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri.